Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technical Analysis. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara melakukan top-down analysis ketika kita melakukan trading, baik itu trading Forex, trading komoditas, ataupun trading cryptocurrency. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai, agar teman-teman semua tahu gimana caranya melakukan analisa trading yang benar. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai top-down analysis ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video, ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading Forex dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap panduan cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya sehingga sahabat FCI semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai bagaimana cara melakukan top-down analysis. Nah, ini ada salah satu subscriber YouTube channel Forex Club Indonesia yang ingin kita bahas tentang hal ini. Pada basicnya, teman-teman perlu ketahui bahwa metode analisis trading itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama fundamental, teknikal, dan sentimen market. Nah, tiga metode analisis ini perlu teman-teman lakukan ketika melakukan trading, baik itu di Forex, komoditas, kripto, saham, ataupun saat teman-teman melakukan transaksi di instrumen trading yang lainnya. Kalau kita bicara mengenai top-down analisis, berarti kita analisa dari hal yang cakupannya lebih besar, makroekonomi, kemudian kita tarik ke yang lebih spesifik. Kita analisa secara global terlebih dahulu, kemudian kita kerucutkan apakah instrumen trading tersebut akan melakukan kenaikan ataupun akan melakukan penurunan. Nah, jika nanti di hasilnya, hasil daripada top-down analisis kita, instrumen trading tersebut berpotensi akan mengalami kenaikan, maka kita sebaiknya open posisi buy. Sedangkan apabila jika hasil top-down analisis kita, instrumen trading tersebut akan downtrend ataupun akan turun harganya, maka sebaiknya kita melakukan open posisi sell. Jadi seperti itu. Top-down analisis itu kita analisa dari hal yang besar, makroekonomi terlebih dahulu, kemudian kita kerucutkan ke yang lebih spesifik. Nah, jika teman-teman mengikuti postingan kami di bagian menu komunitas dalam YouTube channel Forex Club Indonesia, di situ kita banyak bagikan analisa-analisa tentang kondisi ekonomi global. Teman-teman bisa mendapatkan informasi arah pergerakan harga, baik itu Forex ataupun komoditas di bagian menu komunitas. Nah, di makroekonomi ini ada banyak faktor yang perlu kita analisis. Salah satunya pertumbuhan ekonomi, GDP sebuah negara mengalami penguatan atau tidak, ekonominya tumbuh atau tidak. Kemudian kita juga perlu melihat data inflasi negara yang bersangkutan. Kemudian kita juga perlu lihat target suku bunganya sekarang berada pada level berapa. Kemudian sektor tenaga kerjanya solid atau tidak. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang perlu teman-teman ketahui sebelum memutuskan mau membeli instrumen trading tersebut atau tidak. Mau beli mata uang negara yang bersangkutan atau malah mau menjualnya. Nah, setelah teman-teman ketahui kondisinya seperti apa, nah baru kita lihat grafiknya. Nah, kita lihat grafik ini untuk melihat kondisinya harga sudah berada pada level jenuh beli ataupun level jenuh jual. Apakah kita sebaiknya melakukan open posisi sekarang ataupun kita harus menunggu terlebih dahulu. Nah, agar lebih jelas, kita langsung praktek saja. Nah, ini kita top-down analysis saat transaksi di Forex. Ini kita close terlebih dahulu. Kita akan coba analisis pair mata uang GBP JPY ataupun antara pound sterling dengan yen Jepang. Kita buka terlebih dahulu website Bank of Jepang ataupun BOJ. Kita lihat kebijakan moneternya, kita lihat kondisi ekonominya seperti apa di Jepang.
Setelah teman-teman buka websitenya, silakan buka di bagian kebijakan moneter. Kita lihat rilisnya. Kemudian kita lihat di statementnya. Ini terakhir 28 April. Kita buka saja. Oke, ini Bank of Jepang. Kemudian kita lihat untuk Inggris, BOE, Bank of England. Ini websitenya. Kebijakan moneter terakhir dirilis pada tanggal 4 Mei. Kita langsung buka saja. So, untuk membacanya, silakan teman-teman klik menu yang ini. Ini kebijakan moneternya. Kita lihat dari Bank of England terlebih dahulu. Di kebijakan moneter Bank of England ini kita dapat mengambil 4 sebuah intisari. Jika teman-teman baca, yang pertama, inflasi Inggris naik ke level 7%. Ini disebabkan karena naiknya harga energi dan juga produk. Kemudian yang kedua, inflasi Inggris diperkirakan akan naik sampai dengan ke level 10% untuk di tahun ini. Karena harga barang dan energi ini mengalami kenaikan. Kemudian hal yang ketiga, Bank of England bersepakat ataupun memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebanyak 0,25%, sehingga kondisinya sekarang suku bunga acuan berada pada level 1%. Suku bunganya dinaikkan untuk meredam inflasi yang terus naik. Kemudian poin yang keempat, dalam kebijakan moneter ini diprediksi bahwa inflasi akan mulai turun pada tahun depan dan akan mendekati level 2% dalam waktu kurang lebih 2 tahun ataupun di tahun 2024. Ini isi daripada kebijakan moneter Bank of England. Kemudian untuk Bank Sentral Jepang sendiri, di sini kita dapat analisis ataupun kita dapat baca, ini yang perlu teman-teman garis bawahi, bahwa suku bunga itu tetap dipertahankan pada level negatif 0,1%. Karena memang tantangan daripada BOJ sendiri itu adalah deflasi, bukannya inflasi. So, Jepang memutuskan untuk tetap mempertahankan kebijakan moneter yang ultra longgarnya. Oke. Yang satu menaikkan suku bunga karena inflasinya terus naik, yang satu suku bunganya tetap dipertahankan pada level yang negatif. Dari sini kita sudah dapat sebuah kesimpulan bahwa pair mata uang GBP itu akan naik, sedangkan pair mata uang yen Jepang akan melemah. Jadi ketika teman-teman trading pair mata uang GBP JPY antara pound sterling dengan yen Jepang, maka kita sebaiknya melakukan open posisi buy ataupun fokus mencari peluang perdagangan buy saja. Nah, setelah teman-teman lakukan analisis kondisi makroekonominya, sekarang langkah selanjutnya kita lihat grafik daripada pair mata uang pound sterling dengan yen Jepang. Kita buka MT4XM, kita tambahkan terlebih dahulu pair mata uang GBP JPY. Klik, kita buka di bagian forex 2 yang ini. Kita mundurkan grafiknya. Oke. Kita perbaiki template-nya. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang, kalau kita buka TFH4, saat ini sedang terjadi koreksi. Oke, ini tren naik, kemudian sekarang sedang terjadi koreksi penurunan. Kalau kita gunakan analisis teknikal support resisten, sekarang harga kondisinya kalau kita lihat TFH1 telah melakukan breakout level pivot point yang ini, PP, pivot point. Ada kemungkinan besar secara teknikal harga akan turun terlebih dahulu di antara level support 2 sampai support 3. Dan memang kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci ini level golden ratio sekitar ada di sini. Kita kan tadi telah analisis bahwa secara fundamental trennya naik. Nah, tunggu harga di level support 2 kalau kita ataupun di support 3 untuk melakukan open posisi buy. Oke. Teman-teman kalau mau zoom ke TF yang lebih kecil untuk mendapatkan entry yang lebih akurat boleh saja. Ini biasa dilakukan oleh para trader yang menggunakan supply and demand analysis. Mereka zoom ke TF yang lebih kecil untuk mendapatkan entry yang lebih akurat. Jadi tidak terfloating terlalu lama. Analisa di TF4, zoom ke TF yang lebih kecil H1, M15 ataupun TF M5. Oke. Teman-teman tinggal klik new order. Kita pilih pending order, buy limit 159,677.
Oke. Jelas ya sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya bagaimana cara top down analisis ini. Kesimpulan akhirnya teman-teman ketika trading forex, ketika trading komoditas, trading kripto, trading saham, itu harus lakukan analisa makroekonomi terlebih dahulu. Lihat efeknya apa terhadap instrumen trading yang teman-teman tradingkan. Contoh kalau teman-teman trading emas, sekarang di banyak negara maju inflasi naik, maka emas akan banyak dibeli oleh para pelaku pasar sebagai salah satu aset untuk melindungi kekayaan mereka dari adanya ancaman inflasi. Seperti itu. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan bagi sahabat FCI semua yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Klik bagian menu playlist, di situ ada playlist analisa fundamental. Telah banyak kita bahas topik-topik analisa fundamental, seperti bagaimana cara membaca data sektor tenaga kerja, kemudian bagaimana cara membaca data inflasi, GDP, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.